Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam dimanapun Anda berada. Wah, so asik banget aku. Ini perdana kita mau bikin video all about university sebenarnya. Kita awali tentang mungkin cerita, kisah apapun yang mungkin teman-teman dari yang belajar di university itu bisa cerita selama belajar itu ngapain aja, terus mungkin setelah belajar juga mendapatkan pengalaman apa aja itu. Oke, sekarang saya sama Mas Henly ya, namanya Mas Henly. Welcome back. Oke, Mas Henly silahkan perkenalkan. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Aska telah memperkenalkan saya sebelumnya ya. Jadi nama saya Muhammad Salih Asfia, saya adalah siswa batch pertama university. Batch pertama guys, sepuh. Ya. Oke, mungkin kita pengen dengar ceritanya. Kira-kira Mas Henly itu gimana ceritanya kok bisa daftar di university batch pertama? Oke. Jadi cerita awalnya itu dulu saya sebelum mengenal apa itu university dan bootcamp lainnya itu saya hanya belajar pemrograman dan lain-lainnya dengan self learning, dan hal itu sangat tidak efisien bagi saya. Otodidak ya? Iya, bisa disebut otodidak kan. Lalu ada teman saya yang kebetulan kenal dengan Mas Aska, menyarankan saya untuk mendaftarkan diri. Lalu waktu itu saya janjian dengan Mas Aska di suatu kafe ya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang saya mulai tertarik masuk universitas itu karena ada perbincangan dengan Mas Aska waktu di kafe waktu itu. Waktu itu kita sharing di kafe. Ya, betul. Jadi sekalian live streaming juga waktu itu biar teman-temannya lain bisa tahu. Oke, awalnya seperti itu. Terus pada akhirnya kan timbul tuh ekspektasi, harapan, kenyataan ya kan. Nah, setelah belajar di university gimana rasanya? Nah. Oke, jadi setelah belajar university saya ngerasa mendapatkan banyak manfaat ya Mas. Terutama di bidang web development yang saya waktu itu ambil. Dulu saya mengambil kelas full stack ya. Full stack, betul. Ya. Front end dan back end satu batch berarti. Satu batch, jadi memang dijadikan satu. Dari situ kan sudah dibekali dengan materi-materi dari awal sekali, dari basic, dasar-dasar. Jadi pada akhir pelatihan tuh saya udah merasa dapat banyak sekali nih yang sudah saya dapatkan. Jadi jadi bisa mengembangkan lebih jauh lagi gitu dengan cara ya membuat project-project yang mudah-mudah atau project sampingan. Ya, berarti jam terbang ya. Terus mungkin yang paling penting adalah dasarnya itu sendiri gitu kan. Betul. Jadi kalau mungkin dari kita ya, kalau kita sudah tahu dasarnya secara bagus, punya fundamental yang baik, kemudian dari situlah kita bisa berkembang ke level yang di atasnya. Dari beginner kan, udah tahu dasarnya, kemudian ke intermediate. Betul. Dari intermediate tiba-tiba ya seiring dengan berjalannya waktu tentu saja sama jam terbang bisa jadi advance. Gitu. Setuju nggak Mas Henly? Setuju, sangat setuju sekali. Relate sama sekarang ya. Berarti relate juga sama pasca belajar dari university. Nah, kesibukannya sekarang apa? Oke. Jadi setelah saya lulus dari university ini, saya mulai fokus untuk mengabdi di pondok pesantren saya. Nah, di sana kebetulan saya diminta atau didhawuhi oleh Pak Kiai saya yang sekaligus kepala madrasah itu untuk membuat suatu project website. Jadi website apa itu? Website mading digital. Nah, mulai dari situ saya karena sudah mendapatkan cukup bekal yang cukup dari university, saya merasa mampu dan bisa mungkin hanya mencari referensi sedikit dari YouTube dan Google gitu. Akhirnya saya bisa menghasilkan suatu website tersebut dengan baik dan alhamdulillah bisa bermanfaat. Oke, bermanfaat juga ya hasilnya. Nah, itu mungkin juga yang jadi garis bawah sama hal yang perlu ditekankan. Kalau kita sudah punya basic seperti Mas Henly ini, di era sekarang itu sudah banyak teknologi sama alat bantu yang udah banyak banget dan powerful banget. Kalau kita sudah punya basicnya, entah alat bantu apapun, misalnya sekarang ada AI, ya kan Mas ya. Kemudian ada ya mungkin kalau kita sibuk sedikit
browsing-browsing, baca-baca, lihat tutorial dikit, lebih cepet pahamnya. Iya. Ya, kayak gitu. Apalagi kalau udah full advance semuanya automation pakai AI ya. Iya, betul. Karena udah terbantu sama dasar sama jam terbang. Jam terbang. Iya, gitu. Jadi memang harus belajar dari basic dulu. Jadi apa yang saya rasakan selama ini itu ketika belum memahami basicnya, kalau mau melangkah, walaupun itu suatu kebutuhan di dalam saat membuat project, misal ternyata teknologi yang mau kita pakai itu sedikit advance. Nah, kalau misal kita belum tahu dasarnya atau basicnya itu bakal lebih susah, soalnya ya karena memang belum dapat basicnya. Iya, sama mungkin tidak terarah. Ya, tidak terarah juga. Ya, karena kalau di university kan ada mentornya. Betul, Jadi teman-teman yang belajar itu diarahin. Pertama kita belajar apa dulu? Problem solve, lanjut. Udah paham, lanjut ke atasnya lagi. Betul. Otodidak itu bukan berarti tidak mungkin atau tidak bisa belajar sebenarnya, Mas Heri. Ya, Cuma untuk menggapai ke finishnya itu muter-muter dulu. Ya, muter-muter dulu. Itulah kenapa ada mentor, gitu kan. Mentor sama teman-teman belajar, gitu kan, sama trainer, sama orang-orang yang ahli di bidangnya itu ngasih shortcut sebenarnya, biar kita nggak muter-muter di situ aja, gitu kan. Benar. Nah, gitu. Itu mungkin dirasain juga sama Mas Hendy ya. Iya, yang saya rasain sangat saya rasakan itu ketika saya mencoba belajar sendiri, berbeda sekali dengan mengikuti kelas di university. Soalnya di university itu benar-benar kurikulumnya atau silabusnya itu tersusun rapi. Jadinya saya, besok akan belajar ini. Jadi saya tidak akan loncat ke bab C, tapi bab B belum saya cover. Nah, seperti itu. Oke. Nah, next apa nih Mas Hendy? Oke, next. Karena saya sudah merasa memiliki cukup pengalaman, jadi saya akan ikut university, bergabung university menjadi mentor. Sudah mendapatkan basicnya, ya kan? Kemudian ditambah sama pengalaman dan jam terbang di industri teknologi. Betul. Nah, semuanya dirangkum, kemudian akan dijadikan untuk teman-teman next siswa di university untuk bahan belajar lagi. Ya, gitu betul ya. sekali. Tunggu ya teman-teman ya. Tunggu ya. Nah, mau buka kelas nih. Kira-kira apa nih topiknya? Spill dikit dulu. Jadi setelah saya bahas sama Mas Aska tuh, kemungkinan kita akan membuka kelas online privat. Online private lagi. Khususnya di bidang teknologi back-end nih, Mas. Di sekitaran back-end lah. Iya, back-end. Kisi-kisinya adalah sekitaran back-end. Nah, teman-teman yang udah tertarik back-end, nah nanti tunggu aja dari university. Bakal kita spill, kita umumkan kok kalau udah ready. Iya. Kan harus di kurikulumnya dimatengin dulu kan. Betul sekali, Mas. Gitu. Nah, Mas Henly, dari semua yang udah dipaparin tadi, last nih Mas, terakhir, apa yang pengen disampaikan dari diri Mas Henly sendiri untuk teman-teman yang nonton video ini? Oke, jadi buat teman-teman yang merasa memiliki skill IT itu harus kuliah, itu tidak harus. Karena dengan university ini kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dan tidak kalah bagusnya dengan di kuliah. Oke, itu menurut Mas Henly ya. Jadi mungkin itu sependapat sama mungkin itu juga searah dengan nama university itu sendiri. University kan dari kata bermanuver ya. Neuver kan manuver, nah kayak gitu. Jadi benar yang dikatakan sama Mas Henly. Ini aku nggak kong kali kong ya, Mas Henly sendiri yang ngomong ya. Nah, jadi teman-teman entah dari mana backgroundnya kalian, nggak harus dari kuliah yang di bidang IT atau nggak harus, ya pokoknya teman-teman siapapun yang pengen bermanuver ke industri IT, silahkan gabung di university seperti itu. Oke, kita tutup. Akhir kata, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, Mas Henly. Ya, terima kasih juga Mas Aska. Oke, thank you juga. Salam university, berani bermanuver.